Baik, selamat pagi semua pemirsa. Hari ini hari Minggu, tanggal 5 Maret. Kita sedang ada di depan rumah Ibu Mira yang kita tahu sudah viral ya kisahnya berkat penemuan dari teman-teman yang di belakang saya. Ini ada Bang Boy Explore dan Mas Tora TV ya. Kemudian ini MH Devian. Ya, ini Kisana TV. Lilin malam mencekam ya. Lilin malam mencekam. Relasi misteri. Relasi misteri. Nah, dari mereka-mereka lah yang menaikkan berita gitu ya, sampai akhirnya ada keluarga yang mengetahui kasus atau kisah Mbak Mira. Nah, dari situ baru kita tergali informasi Mbak Mira hidup di sini kurang lebih berapa? 20 tahun tanpa air, rumahnya sangat berantakan, kemudian tanpa listrik juga ya. Terus kita sudah berkoordinasi juga dengan RT, RW, bahkan kelurahan, dan tanggal 23 Februari yang lalu, Teh Novi ya, Pratiwi Novianti membawa Dinsos bekerja sama dengan lurah, RT, RW, dan keluarga yang datang berhasil mengevakuasi Ibu Mira ke rumah sakit jiwa di mana Durensawit. Nah, hari ini, kemarin sebetulnya ya, kemarin kita sudah mulai melakukan pembersihan rumah ini. Kita temukan begitu banyak barang, begitu banyak sampah ya, yang harus kita pilah-pilah. Tetapi pada waktu setelah evakuasi tanggal 23 itu, pihak keluarga masuk ke dalam rumah dan memang membawa banyak barang-barang berharga. Yang sudah diamankan di pihak kelurahan seperti itu. Nah, kalau untuk hari ini melibatkan Damkar, melibatkan juga PPSU, ke pihak kelurahan, RW, RT, dan juga pihak keluarga ada ya. Dan teman-teman yang YouTuber semua tetap mengawal kisah dan progres dari kisah Ibu Mira. Saat ini Ibu Mira masih ada di rumah sakit ya, masih dalam observasi, belum bisa dijenguk ya oleh siapapun. Jadi kita tinggal tunggu kabar bagaimana kelanjutannya Mbak Mira kesehatannya seperti itu. Hari ini prosesnya seperti apa Bu saat mengambil damkar? Apa aja mungkin yang dilakukan di dalam oleh Baik, hari ini adalah yang tersulit yang kami tidak mampu lakukan. Kalau kemarin kita hanya sampah-sampah ya, sampah-sampah yang bisa kita bungkus ya, kemas. Nah, kalau hari ini puing-puing. Kemudian di ruangan belakang itu, ruangan tengahnya ubinnya hancur semua ya, ubinnya hancur semua. Plafon garasi juga dilepas karena takut ambruk. Jadi betul-betul yang fisik kasar yang dilakukan oleh tim PPSU diangkut semua dengan truk sampah. Tadi kita sudah satu rute ya, satu rute sendiri, satu trip udah dibawa sofa, kasur, seluruh sebagian puing yang ada di dalam. Jadi sekarang di dalam PPSU sama Damkar yang mulai melakukan penyemprotan air. Kita lihat ya di dalam, nanti mungkin silakan lihat aja ke dalam, cuman hati-hati karena masih ada pembuangan barang-barang seperti itu. Kondisi Bu Mira sendiri sekarang bagaimana Bu? Apanya? Kondisi Ibu sekarang sendiri bagaimana kondisi Bu Mira? Kalau Bu Mira itu tadi yang saya sampaikan masih dalam observasi dari pihak Rumah Sakit Jiwa Durensawit ya. Kami semua belum bisa mengunjungi dan belum dikasih kabar karena prosesnya memang kurang lebih 1 bulan seperti itu. After ini, setelah ini berlangsung tadi dari jam mungkin? Dari jam 8 kayaknya ya. Ini gerbek. Ini akan ada lagi nggak Bu yang akan dilakukan oleh Ya, kita lihat nanti diskusi dengan pihak keluarga, diskusi dengan pihak RT RW dan kelurahan ya. Karena kan kami sebetulnya lebih kepada aksi kepedulian dan aksi kemanusiaan karena kami bukan warga di sini, tapi punya satu hati yang sama melihat kehidupan seorang warga Jakarta yang seperti ini gitu ya. Ternyata sendiri, kemudian perempuan, kondisi rumahnya juga tidak ada kaca karena diganggu gitu. Pada saat itu sempat terjadi gangguan ya. Nah, kita merasa kasihan karena di fisiknya juga sudah ada, matanya sudah mengecil gitu ya, sebelah kiri kecil dan penuh kotoran, kemudian kakinya juga ada luka-luka. Nah, jadi atas dasar kepedulian dan kemanusiaan, kami semua berpikir Ibu Mira harus ada di tempat yang lebih layak ya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, ada keluarga
yang hadir dan ikut bersama-sama dari hari pertama sampai dengan hari ini. Juga ada keluarga, nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan gitu. Itu harapan kita semua, jadi mohon doa untuk kesembuhan dari Mbak Mira. Kalau untuk rumahnya ini sendiri nanti masih dalam pembahasan bersama-sama bagaimana kelanjutannya, seperti itu. Dulu pernah waktu sebelumnya ini dipilarin ya, udah mau dibawa dinas kesehatan dari DKI, tapi gagal. Akhirnya kan dibersihin dalamnya kan, udah berapa tahun yang lalu tuh ya, udah dibersihin. Ternyata Bu Mira ini nggak jadi dibawa. Akhirnya ya kondisinya begini lagi kan. Nah, keadaan sampah sampai sekarang itu numpuk. Bu Mira sendiri sosoknya seperti apa sih Pak yang Pak Tatang tahu? Pak Tatang di sini udah dari kapan? Saya sebenarnya sih udah tahu waktu saya pertama jaga security di sini. Itu ya pernah ketemu ibunya tahun 80-90 lah ya. Nah, akhirnya saya ya keluar, masuk lagi 2005. Keadaan ibunya udah nggak ada, Mira juga keadaan udah ya terpesing, tapi ya dia kalau untuk indikasi nyambung. Kalau apa-apa dia butuh apa-apa melalui hubungin telepon saya. Kalau perlu ibaratnya dulu kan masih ada lampu pam, itu kalau lampu putus apa saya yang dihubungin suruh ganti. Itu tahun sekitar 2017 ya 2015. Dan pada akhirnya sekarang semua udah nggak ada ya, listrik, air semua. Ya udah nggak ada. Itu sudah berapa tahun berarti? Sampai sekarang ya hampir berapa tahun ya dalam ya kurang lebih sih paling masa 18 tahunan 17 tahun. Pak, di sini dia tinggal sendiri apa ya? Ya dari Pak. Dulunya gimana? Rumah ini tuh dulu tinggalin sama siapa setahu Pak? Dulu emang saya tahu sama ibunya doang, terus nggak lama ibunya sakit meninggal, dan ceritanya itu dari Pak lama. Nah pas saya kembali lagi tinggal sendiri terus, ya keadaannya ya begitu, ya anak refreshing aja. Ya kalau untuk Bu Mira sih sebenarnya nggak masalah, karena itu kan anak-anaknya sering manggil-manggil TG kan gitu, ya sangat orang kan gila, padahal sih enggak. Hanya refreshing aja. Kalau untuk dia ngobrol yang kenal kayak sama saya, emang ibaratnya saya yang dikenal lah. Apa-apa kan saya selalu pertama masuk itu kan saya disuruh masuk, ya kan. Ya keadaannya tadi sebenarnya sih nggak parah kayak gini. Dia dulu itu pernah kalau belanja waktu tahun-tahun 2006, 2007 apa 2000 ke atas dari ya. Itu dia selalu belanja ke mall melalui selalu menyewa mobil rental taksi online kan, taksi. Nah itu kalau belanja ke mall. Nah, pakaiannya juga ya rapi, selalu di laundry ke tetangga sebelah. Kerjaannya apa Pak? Bu Mira dulu pekerjaannya apa berarti? Sebenarnya sih ya kerjanya nggak ada sih, ya hanya kan dia ada yang selalu mengirim uang, ya itu nggak tanpa ketahuan kan dia dikirimin tiap bulan. Karena model Pak, benar Pak? Ya emang dia kalau kata ini sih ini model. Ya dia juga kuliah di Trisakti, ya Trisakti. Pak, sarjana hukum ya Pak? Pak, dengar-dengar beliau juga dari sosok keluarga kaya ya, orang tuanya dan sebagainya. Itu gimana sih Pak? Ya itu karena dulu katanya sih dari saya tahu itu kata dari mantan RT saya tuh yang Pak Sumaryono. Dia itu bapaknya kan punya pengacara apa itu ya, punya usaha juga. Nah katanya sih kecelakaan kalau kata mantan Pak RT Pak Sumaryono. Kalau ibunya kan sakit itu. Dan anak tunggal ya Pak? Ya anak tunggal. Selama ya kejadian ini kan dari dulu tuh saudara emang ya jarang lah ibaratnya saya ketemu. Ya kan paling ya ada yang dekat tapi jarang nemuin juga. Ya pas kejadian ini baru banyak yang pada datang. Yang dulu emang dari mantan Pak RT Sumaryono itu pengen dia diobati supaya sehat lah, sembuh gitu. Karena lama-lama kondisinya kan ya namanya tidur nggak layak begini kan ya
hampir kakinya pada ini, matanya kena ya kena dikit apa ya nggak tahu ya. Sekarang usianya berapa? Siapa? Bu Mira. Ya antara 50-an ke atas apa 60. Dan belum menikah ya Pak ya? Saya dengar sih ya kata saudaranya kata pernah nikah katanya sih, saya juga belum tahu ya. Nah, katanya, saya juga belum tahu. Berarti kalau tercatat di warga sini masih jadi warganya? Emang warga RT. KTP-nya gitu? Iya emang dia warga RT 13 RW 3. Iya, cuma gak. Kondisi seperti ini tetangga sendiri seperti apa sih Mas sebenarnya? Ya tenaga sendiri sih suka membantu sih. Suka membantu apa gitu, keperluan apa membantu semua. Kalau belum Mira. Sampai akhirnya menjadi warga ibu ya di sini ya? Ya, Kalau dilihat awal ceritanya juga saya kan tugasnya baru 5 bulan di Kelurahan Jati ya. Ya saya dengar cerita dari tetangga, dari rekan-rekan yang sudah bertugas lama di sini. Nah Bu Mira tuh awalnya memang dia kehidupannya bagus, baik dan dia itu memang anak dia boleh dikatakan kelas menengah ke atas deh gitu ya. Dan dia juga berkehidupan normal, awalnya normal, tidak ada apa-apa. Nah, yang saya tahu itu setelah bapaknya meninggal duluan, terus lanjut ibunya meninggal. Nah, kayaknya mulai mengurung diri, mulai merasa tidak percaya diri. Jadi dia sering dikunci pintunya sendirian gitu. Jadi tidak mau bersosialisasi, tidak mau juga sama tetangga-tetangga juga tidak mau gitu. Jadi memang dia itu awalnya memang katanya suka nimpukin orang kalau yang lewat, suka ngituin kayu gitu, awalnya begitu. Nah terus pas udah gitu lama-lama akhirnya dia memang dia tenang dan tidak lagi maksudnya mengganggu warga, tidak tenang. Cuman ya itu hidupnya itu semua sebab tertutup sendiri. Itu masih bisa berkomunikasi, belanja keluar gitu ya Bu? Masih bisa, dia belanja sendiri, berkomunikasi dan dia juga bisa menggunakan GoPay, Gojek gitu kan yang memang dia buat makan dia sehari-hari gitu. Nah, lagi waktu tahun 2011 itu memang sempat mau kita bawa ke rumah sakit jiwa gitu kan ya. Tapi keluarganya menentang waktu itu. Jadi biarkan dia hidup di sini gitu kan. Nah terus dari 2011 itu ya berjalan waktu dia memang kehidupan biasa. Saya juga nggak tahu. Dia tuh ada uang terus gitu loh. Ada uang, siapa yang ngasih juga saya nggak tahu. Jadi dia tuh bisa keluar, terus bisa beliin coklat anak-anak gitu kan. Nah itu juga saya nggak tahu siapa yang kasih dia uang, nggak tahu gitu kan. Pokoknya dia pas keluar dia cari makan, masuk lagi kunci pintu, itu aja yang saya tahu. Dan PPSU saya juga setiap dia zona yang di sini Jalan Mundu itu depan rumahnya dibersihin, berkomunikasi ada apa cuman gitu doang. Enggak Mbak mau bersihin gitu aja. Sebatas itu aja, habis itu dibersihin depan biar rumputnya nggak tinggi, nah dibersihin gitu, itu aja. Ini sebagai keluarga ya Bapak ya? iya. Pihak keluarga dari Bu Mira, dari ibunya kalau ya Pak? Sebenarnya saya saudara jauh ya, jadi ditunjuk oleh keluarga besar untuk menangani ini gitu. Ceritanya begitu. Tapi melihat dari kondisi Bu Mira sekarang gitu ya Pak ya, rumahnya tuh katanya banyak sampah juga di dalam. Itu dari pihak keluarga komunikasi seperti apa sih? Saya sejauh ini tidak tahu karena putus komunikasi semenjak 30 tahun yang lalu. Jadi saya mengetahuinya dari keluarga besar dan dipercayakan untuk menangani ini gitu, mewakili gitu. Berarti sama sekali tidak ada komunikasi ketika itu di 2 tahun itu? Enggak, tidak ada, saya tidak ada gitu. Dari Bu Mira sendiri juga tidak ada mencoba untuk mengomunikasikan? Tidak ada gitu. Nah ini tahu ini viral atau bagaimana? Tahu ini dari salah satu anggota keluarga besar, yaitu Ibu Nirma yang pertama kesini. Ibu Evi juga kenal, kebetulan hari ini
beliau berhalangan datang gitu. Jadi dia tahunya dari viral, kemudian dia datang ke sini. Kemudian ketemu sama Ibu Evi, sama Tora gitu. Nah, Bu, itu Sama bagaimana? bagian kebersihan gitu. Nah, itu setelah bertemu Bu Mira mengenali Irma itu saudara. Oh, mengenali. Kalau dia saudara dekat sekali gitu. Dia mengenali. Dia bisa apa? Kalau boleh tahu siapanya itu? Ibu Nirma. Ibu Nirma itu maksudnya Ya, sepupunya mungkin. punya. Mm-mm, Nah, mm. mungkin dari pihak keluarga besar sendiri rencananya apa nih Kak setelah ini? Setelah ini pokoknya yang penting Ibu Mira sekarang kan lagi di rumah sakit, sembuh dulu. Selanjutnya akan kita urus. Dia mau ditempatkan di mana supaya pikirannya terutama ya bisa diusahakan bisa normal kembali lah gitu. Emang Gitu. depresi apa dulu? Ibu tuh bagaimana? Nah itu nggak tahu, saya udah putus komunikasi selama 30 tahun gitu. Kan infonya bahwa beliau ada orang berada zaman dulunya, anak dari bisa dibilang pengacara terkenal juga, dia seorang model juga, itu benar nggak? Saya kira itu betul. Saya sendiri tidak mengetahui banyak gitu dari apa dari media yang sebelumnya muncul itu, saya kira betul gitu. Bu, ketika pertemuan dengan keluarga besar itu bagaimana sih Bu sama Ya. keluarga ini? Awalnya kan ada YouTuber datang terus saya dikontak sama Pak RT. Pak RT bilang, ya Pak RT ya? Pak RT bilang, ya Bu, ini ada warga kita yang perlu kita eksekusi lah gitu kan. Oh ya udah, langsung saya kesini juga udah siang ya menjelang sore. Terus pas saya datang, ternyata ada ibu-ibu itu ternyata Ibu Nirmala ya. Iya, Ibu Nirma itu. Ibu Nirma. Saya juga nggak tahu tadi ibu siapanya. Sempat ibu itu kok, saya nggak mau ikut-ikut Bu, saya nggak mau ikut-ikut. Saya bilang, ibu bukan saya nggak mau ikut-ikut, enggak. Saya bilang gitu. Ibu ada aja di sini karena ibu mengetahui tentang si Mira gitu kan. Kalau saya kan nggak tahu, saya bilang gitu. Ya udah ibu sini, nggak kejelasannya seperti apa. Terus sempat saya tahan. Si ibu tadi mau pergi. Saya tahan, ibu nggak boleh pergi, saya bilang. Nanti kita mungkin perlu info-info apa gitu kan. Ya udah, terus pas udah gitu ibu itu ya saya ajak ngobrol masalah Mira simpang siur lah, masalah dulunya seperti apa. Nah kebetulan lagi waktu itu sempat akhirnya kita buka pagar, terus kita panggil Bimas Pol, Satpol PP sama Babinsa untuk mengetahui bahwa kita mau masuk ke rumah ini. Karena Mira itu mau dibawa ke rumah sakit Duriansawit. Nah pas udah gitu kita geledah, Mira sempat melakukan perlawanan. Saya sudah kontak orang P3S Sudin Sosial untuk membawa Mira langsung ke sana gitu kan. Terus pas udah gitu ternyata Mira melakukan perlawanan, sempat akhirnya si Ibu Nirma itu juga bercerita gitu ya, tapi Mira cuman iya gitu, oh iya gitu aja. Jadi nggak ada oh ya saya mau keluar, nggak, semuanya terkunci sama dia kan. Akhirnya kita biar gimana hari itu memang harus si Miranya itu harus keluar dari rumah, kita izin sama keluarganya. Terus kata keluarganya ya udah nggak apa-apa, ya udah langsung kita eksekusi, kita dobrak pintunya, kita bawa Mira ke rumah sakit jiwa. Nah masalah yang ada di dalam sementara kita garis polisi lain dulu. Oke, berarti sekarang sedang dibersih-bersihkan ya Bu? Nah sekarang sudah dibersih-bersihkan karena keluarga sudah memilah-milah mana yang barang yang bisa dibawa, mana yang tidak. Mungkin rencana selanjutnya apa sih Bu? Mungkin dari pihak keluarga atau dari pengurus RT RW sendiri apa Bu? Kalau dari kita itu nunggu izin dulu ya, nunggu izin dari keluarga. Misal keluarga mau seperti apa, kita nunggu izin. Nah, kalau kita ya intinya di sini
kalau Mira sembuh ini rumah minimal layak pakai, gitu aja. Layak pakai aja, minimal layak pakai, ada lampu, ada air gitu ya. Itu yang mungkin kalau dari saya yang akan saya usahakan. Gitu. Dari Pak Atan itu gimana Pak? Dari Oke. Mira sendiri. Ya kalau ya dari awal emang tujuannya itu kan kita untuk dari sisi kemanusiaan ya, maksudnya itu dari sisi kesehatannya si Mbak Mira sendiri. Memang selama ini untuk kebutuhan dia ada yang supply. Itu informasinya dari pihak keluarga, pihak ibunya. Mereka untuk kebutuhan sehari-harinya. Tok itu tok. Jadi untuk Mbak Miranya sendiri itu kondisinya kan memang perlu perhatian khusus lah, maksudnya untuk kemudian kesehatannya, terutama itu kan kemarin ada luka di kakinya, kemudian mata. Entah itu mungkin lukanya itu tadi entah karena apa, kita juga nggak mengetahui persis ya ininya apa. Cuman kelihatan memang ada luka itu di kakinya, itu karena mungkin nggak diobatin itu, ya akhirnya dikhawatirkan kan nanti makin parah. Air dan segala macam itu seperti apa Pak? Dia mandinya? Oke, untuk masalah dulunya emang ada listrik air tetap ada ya. Kemudian akhirnya pihak keluarganya itu yang memutuskan untuk listrik diputuskan aja karena pencegahan aja. Karena Mbak Mira ini tinggal sendirian, takutnya nanti terjadi semacam korsleting lah atau ya gitu nanti yang mana itu nanti ditakutkan itu untuk prepare aja, jadi sehingga listrik diputus seperti itu ya. Pak, dari pihak keluarga mungkin langkah selanjutnya apa sih ini Miranya nanti kalau memang sudah keluar dari rumah sakit akan dibawa kemana dan rumah ini akan diapakan? Infonya juga Ya, itu. rumah juga ya Pak? Kita kan beliau lagi di rumah sakit dalam tahap penyembuhan untuk mencapai kesehatannya kembali. Nah, gitu. Setelah bisa keluar dari rumah sakit, beliau itu nggak mungkin tinggal di sini. Kalau tinggal di sini nanti kejadiannya seperti yang sebelumnya gitu. Ya, yang kami khawatirkan begitu. Nah, jadi rencananya kita sih udah mau memasukkan beliau ke semacam dinas sosial untuk membuat Ibu Ita ini menjadi sibuk gitu. Ada kegiatan sosial, ada kegiatan agamanya gitu. Kayak rencananya dimasukkan ke panti sosial itu Pak? Iya betul, panti sosial gitu. Rencananya seperti itu. Nah, sekarang ini kita kira-kira lagi mencari-cari info gitu. Dan rumahnya segala macam peninggalan harta-harta dari almarhum. Nah itu mudah-mudahan Ibu Ita itu bisa berpikir dengan baik kembali ya. Jadi nanti akan kita tanyakan ke beliau mau diapain nih, harta asetnya beliau ini mau diapain gitu. Gitu aja. Sementara ini gitu begitu aja. Biar mungkin ada yang disampaikan nih terakhir dari Bu RW dan PRT. Ya, Ibu Mira sorry. Bu Lurah ya. Bu Lurah gimana? Ya harapan saya pengennya Bu Mira itu cepat sembuh. Iya betul. Cepat sembuh sedia kala, bisa berinteraksi dengan sosial, dengan tetangga, dengan keluarga gitu ya. Bisa hidup normal. Harapan saya sih seperti itu, sehingga dia bisa menentukan mau kemana arah dirinya gitu aja. Dan untuk rumahnya belum tahu ya, ini hanya dibersihkan dulu. Hanya aja. dibersihkan dulu. Iya, Renov dan gitu. segala macam Belum tahu. Jadi dengan lingkungan tetangga juga bersih gitu, enak lihatnya gitu. Karena ada penyampaiannya dari PRT apa? Ya itu memang harapan kami semua ya, karena sesuai tujuan awal kita hanya fokus kepada kesembuhan Ibu Mira. Ibu Mira sembuh dulu,
ya kemudian sehat, normal lah. Nah, itu dulu. Masalah untuk selanjutnya itu mungkin ya nanti ya ranah keluarga juga sih sama. Berarti ini sama sekali tidak ada komunitas segala macam, tidak ada ya? Enggak ada. Nggak ada, kita bersihkan semua. Kosong semua Ya. ya, sampah-sampah aja. Iya. Oke, sip. Rapetan boleh segitu ya frame-nya, Bang? Oke, Bapak mungkin boleh diberitakan hari ini ada apa di kediaman Ibu Mira, ditemukan apa? Jadi ditemukan sebuah granat. Awalnya itu dari pagi ada kerja bakti dari warga dibantu dari PPSU Kelurahan. Sekitar jam 9 itulah ditemukan barang-barang yang tidak tahu barang bentuknya karena dicurigai itu. Akhirnya melaporkan ke Polsek Pulau Gadung. Nah, Polsek Pulau Gadung diteruskan ke Polres langsung ke Polda, sehingga kita dari Polda langsung memerintahkan dari Brimob bagian Cibom, karena tugas yang ada wewenang dan yang menguasai barang dicurigai itu adalah pihak Gegana bagian Cibom. Nah, jenisnya granat. Nah, ya. Nah, semua itu ternyata begitu dicek dari Gegana, itu hasilnya juga masih aktif. Ya, alhamdulillah tidak ada korban. Nah, untuk selanjutnya itu di bawah dari Gegana, nanti selanjutnya dari pihak Gegana lah yang akan menangani. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini ditemukan berarti granat tersebut aktif dan ada di dalam rumah tersebut. Sementara rumah tersebut diduga adalah rumah seorang ODGJ atau yang mengalami depresi. Pak, bagaimana Pak mungkin sudah mengetahui alasannya ada granat di rumah tersebut nggak Pak? Belum tahu. Yang menemukan pertama kali berarti? Yang menemukan pertama kali petugas PPSU, karena beliau yang bersihin. Gitu. Nah. Tadi mungkin SOP pengamanannya seperti apa Pak? SOP pengamanan seperti begitu udah dilaksanakan ada barang-barang yang mencurigakan, langsung steril, dan pihak Polsek udah langsung polis lain. Sehingga orang-orang yang bersih-bersih di dalam langsung disuruh keluar. Karena jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sempat pindah tangan nggak sih Pak? Tadi katanya granatnya sempat ada yang bawa juga dari PPSU dan lain-lain itu Pak. Ya, mungkin kalau pindah tangan saya sendiri juga nggak ngerti. Mungkin namanya barang-barang sampah itu mungkin dibersihkan karena ada yang dan mungkin sempat pegangan itu. Nah, tetap posisi ada di tempat semula, di balik pintu. Ditemukan berarti di lantai 2 balik pintu. Di balik pintu. Di kamar Ibu Mira tersebut atau bukan? Kalau kamar siapa saya belum tahu, yang jelas ada di lantai 2 di balik pintu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, hand granat itu tipe apa dan seperti apa kalau aktif, radiusnya meledaknya bagaimana dan seperti apa mungkin Pak? Nah, kalau masalah itu silakan dari ya karena yang biar paham. Baik, untuk dari tipe hand granat yang kami temukan itu bisa disebut granat manggis. Untuk tipe lebih lanjutnya masih kami telusuri. Karena nanti sesuai prosedur kami mengamankan barang tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi granat tersebut granat aktif ya Pak? Betul Bu. Kalau misalkan itu granat tersebut sensitif nggak sih Pak terhadap gerakan atau apa gitu Pak pemicunya? Jadi untuk granat tersebut tentunya sangat berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat umum karena kita tidak mengetahui usia dari barang tersebut. Bisa saja pada saat kita pindahkan itu tentunya bisa meledak. Jadi alangkah lebih baiknya jika menemukan barang tersebut agar segera dilaporkan ke pihak yang berwenang. Granat tersebut belum diketahui usianya berapa ya Pak? Untuk saat ini kami masih telusuri lebih lanjut. Biasanya Pak kalau hand granat tersebut radius ledakannya seperti apa Pak yang terjadi? Untuk radius ledakan granat itu sendiri dia bisa sampai 30 meter. Jadi
tentunya dengan buah granat tersebut bisa menghancurkan area di sekitarnya. Pak Imam, bagaimana dengan ditemukannya granat di sebuah perumahan seperti ini, Pak? Ya, untuk kita yang punya wilayah lebih hati-hati dan maksimal, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Jadi adanya kegiatan ini tentunya kita mengimbau pada warga atau dari pengurus RT RW-nya agar lebih merayat lagi untuk memastikan bahwa warga itu aman. Jadi jangan sampai ada penyimpanan barang-barang yang bukan kewenangannya. Akan mendalami lagi nggak sih Pak, maksudnya kenapa granat ini ada di rumah tersebut Ya, dari pihak kepolisian? nanti kalau masalah pendalaman yang jelas kan ada petugasnya tersendiri dari pihak reserse itu khususnya yang akan lebih mendalami. Oke, Mbak, cukup. Oke.